Oke, nah ini untuk video sengaja saya ambil menggunakan kamera handphone secara langsung. Ini saya pakai kamera depan. Ini untuk kamera bagian belakangnya sudah saya pasangi, namanya ini mounting ya. Jadi ada mounting handphone yang sudah terpasang, tapi belum saya pasang ke teleskop nih untuk memastikan unitnya nanti benar-benar real dan asli. Saya putar dulu lagi ya. Jadi ini unit senapan angin dari Bapak Jalan ya. Kemarin itu sudah saya kirim, tapi karena mungkin settingannya kurang pas. Nah, di sini saya uji lagi nih. Jadi mungkin Pak Jalan nonton video saya, nanti silahkan berkomentar, atau bagi teman-teman nanti silahkan tulis di kolom komentar mengenai kritik, masukan, dan sarannya. Oke ya. Jadi ini nanti saya tes tembak seperti biasa, sasaran tembak yang sudah saya siapkan di ujung. Nanti kita langsung track lewat sini, lewat teleskop supaya terlihat dengan jelas. Saya putar dulu. Nah, ini nanti saya masukkan ke sini nih. Nah, nanti saya masukkan ke sini untuk langsung melihat sasaran tembakan ya, atau sasaran titik poin yang biasa saya pakai untuk tes tembak. Nah, ini untuk memastikan kondisi senapan anginnya benar-benar bagus dan akurasinya mantap. Saya buktikan langsung menggunakan kamera handphone supaya teman-teman yang lain sudah pada tahu. Oke, kita mulai. Kita putar dulu untuk kameranya bagian belakang. Nah, oke. Jadi ini saya pasang dulu ke unit teleskop. Tanpa saya potong ya. Tanpa saya potong, tanpa saya jeda. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oh ya, ini saya pakai teleskopnya Basnel ukuran 39 kali 40 ya. Jadi untuk teleskopnya ini yang sering saya pakai untuk tes tembak di jarak-jarak tertentu. Biasanya sih menggunakan kayak apa namanya? Jarak-jarak yang nggak begitu jauh, sekitar standar maksimalnya itu 35 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau jaraknya di atas 50, saya pakai ukuran yang besar. Nah, karena ini untuk membuktikan tes tembak dari unit Bapak Jalan yang kemarin sudah saya kirim dan hasilnya kurang memuaskan. Oke, kita langsung buktikan aja. Saya atur dulu ya, ini ngaturnya juga harus presisi supaya terlihat dengan jelas. Nah, terus oke. Sudah? Nah, ini saya dekatkan dulu. Kelihatan kan? Insya Allah kelihatan. Oke, jadi ini sudah saya cek. Ini visir depannya kelihatan ya. Jangan berpacu pada visir depan. Visir depannya memang nggak saya setting ya. Soalnya dari barang kemarin kirim itu datang, saya langsung cek tanpa cek visir depan dan belakang. Ya, datang di tempat kami, saya pasangi teleskop langsung, kita tes tembak. Kita lihat hasil tes tembaknya seperti apa. Saya juga kurang tahu, ya. Nanti kalau kurang pas ya kita setting ulang. Ini kayaknya harus main dotting soalnya jaraknya juga beberapa terbatas. Dan untuk jangkauannya ini nggak begitu jauh. Standarnya sekitar 15 meteran lah. Tes tembak dulu ya. Nah, tadi sudah saya tes, saya ganti sasaran baru. Ini harus main dotting satu titik ke kanan. Soalnya settingannya ini mentok karena settingan peredamnya juga apa namanya, bawaan dari standar pabrik. Jadi harus ngikut settingan di peredamnya saya. Masuk poin. Masuk poin. Keluar. Nah, tekanan angin juga berpengaruh ya. Setelah tekanan anginnya turun, dia pasti ada perubahan. Nah, oke. Pemilihan mimis harus diperhatikan juga.
Saya pakai mimis standar, pakai Jawara GR12. Oh ya kan, masukkan. Nah, jadi ketika tekanan anginnya dia turun, dia posisi tembakannya pasti berubah. Nah, tadi saya isi standarnya di 1200 PSI. Nah, masukkan. Jadi seketika dia tekanannya turun, dia berpindah. Oke, ini sudah habis. Saya isi ulang dulu. Oke, tanpa saya skip ya. Saya senderkan dulu. Nah, saya isi mimisnya pakai mimis Jawara GR12 standar lokal. Tapi kalau nanti pengen hasil tes tembakannya bagus, saya menyarankan pakai mimis impor kalengan. Kalau grouping rapet ya pakai apa namanya? Super Doom atau Hercules itu bisa. Barakuda Med juga cocok. Jangan pakai Samyang kalau untuk tes akurasi ya. Terus jangan apa namanya? Pakai mimis loop. Ini kalau saran saya pribadi sih. Tapi kalau nanti teman-teman yang sudah terbiasa tidak jadi masalah. Terus tekanan angin juga harus diperhatikan. Tekanan angin itu kalau bisa standarnya tes grouping rapet di bawah 2000 ya. Jangan over, jangan tinggi. Soalnya kalau tinggi nanti akurasinya akan susah. Soalnya semakin kenceng powernya, semakin susah pula untuk controlling grouping rapetnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Settingan power pakai yang standar. Oke, kita atur dulu. Nah, jadi groupingnya rapat, walaupun pindah kegeser sedikit ke atas karena tekanan angin turun. Jadi ini membuktikan bahwa tidak ngacak ya. Kita pindah yang posisi sebelahnya. Ini yang masih baru. Tadi sudah beberapa kali tembakan. Nah, jadi dia naik satu dotting ya ketika tekanan angin dia turun. Kita geser satu dotting ke bawah untuk pos di tengah. Nah, masuk. Nah, masuk. Masuk, tekanan angin turun. Masuk tengah. Masuk samping kiri, kanan ya, kanan dari sini. Masuk satu lubang, walaupun agak geser sedikit. Masuk. Nah, dia semakin turun, akurasinya semakin bagus, tapi powernya semakin berkurang juga ya. Nah, masuk. Bagus. Bagus ya. Nah, untuk hasilnya tidak saya pause di sini, saya lepas dulu. Kita lihat bersama-sama. Ya, ini membuktikan bahwa keasliannya memang benar-benar terjaga. Saya nggak mengada-ngada, saya juga nggak melebih-lebihkan, karena senapan angin di kami itu ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya geser posisi kameranya. Masih kelihatan ya, tangan saya masih kelihatan ya. Oke, kita geser. Nah, ini senapan angin yang tadi sudah dites. Kita lihat hasil tes tembakannya. Ini ya. Jadi sebentar. Ini kamera pakai kamera depan ya. Jadi kita ambil dulu untuk sasarannya. Nah. Di sini aja lah. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, saya jelaskan sedikit untuk hasil tes tembak hari ini. Jadi bahwa senapan angin sudah saya singgung beberapa kali di awal video atau di video-video sebelumnya. Untuk grouping rapel itu berpengaruh dari beberapa faktor. Salah satunya skill pengguna yang utama. Nah, jadi skill pengguna itu yang harus utama.
Yang kedua, untuk pemilihan limis harus diperhatikan. Yang ketiga, baru tekanan angin yang teman-teman harus atur. Soalnya semakin posisi tekanan angin berkurang atau berubah, untuk akurasi juga akan berubah. Ini beberapa kali tembakan yang kita tes utama, yang pertama tadi, ya. Hasilnya masih grouping rapat dalam jempol saya itu masih masuk nih. Nah, terus yang sebelah sini tadi tembakan pertama di atas saya geser pakai dotting, baru kumpul beberapa kali tembakan masuk dalam satu lubang dan beberapa kali tembakan juga berdekatan. Jadi ini membuktikan bahwa akurasinya benar-benar bagus. Oke ya, tanpa saya skip, tanpa saya potong, ya, tanpa saya rekayasa, dan hasil tes tembakannya seperti ini. Terus satu lagi yang perlu diperhatikan adalah ini kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, entah itu benar atau enggak, nanti teman-teman bebas memberikan kritik dan saran. Setiap jarak tembak yang ketika sudah teman-teman atur, nanti kalau teman-teman berubah jarak, akurasinya juga akan berubah. Saran saya yaitu harus penguasaan unit dan instingnya harus dimainkan. Soalnya setiap pengguna senapan angin atau teman-teman sobat hunter yang sudah profesional, itu saya lihat kemarin saya pernah tanya, memang konsepnya seperti itu. Ketika dia pindah jarak, teman-teman harus paham betul untuk settingan teleskopnya nanti main dotting atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan khususnya untuk Bapak Jalan yang kemarin order senapan angin PCP Bocap Terminator, bahwa senapan anginnya normal Pak, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada cacat, tidak ada ngempos, tidak ada kebocoran, akurasinya grouping rapat tanpa ngacak sama sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, informasi lebih lanjutnya nanti kalau teman-teman pengen tanya, pengen ngobrol, bisa langsung menghubungi kontak person nomor WA yang ada di video ini. Terus apalagi ya? Mungkin untuk informasi hari ini cukup sekian ya. Videonya nggak pakai kamera ya, karena saya tadi untuk senapan anginnya memang konsep pengen saya buatkan amatir seperti ini supaya terlihat dengan jelas tanpa edit, tanpa settingan, supaya teman-teman juga yang lain tahu untuk tes grouping rapat sebuah senapan angin PCP Bocap Terminator terutama hasilnya cukup memuaskan. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channelnya Muhammad Daris Effendi ya, atau Pancasona Official. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi dari Kediri, Jawa Timur. Sip, mantap ya. Siap dibungkus lagi nih. Sip.